Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan wireless dan DHCP server, serta melakukan praktikum untuk jaringan wireless dan DHCP server. Pengertian wireless adalah jaringan nirkabel yang menggunakan gelombang radio seperti ponsel, televisi, radio, dan wifi laptop. Bahkan komunikasi melalui jaringan wireless sangat mirip dengan komunikasi radio dua arah. Untuk wireless internet adalah layanan internet yang dapat diakses tanpa koneksi kabel fisik ke komputer menggunakan internet. Untuk web atau wired equivalent privacy adalah upaya pertama pada perlindungan jaringan Wi-Fi. Pada jaringan wireless terdapat 3 buah komponen yang dibutuhkan untuk mengirim dan menerima data, yaitu sinyal radio atau radio sinyal, kemudian format data atau data format, dan struktur jaringan atau network structure. Kemudian sinyal radio dapat diubah menjadi data digital dengan cara menyatukan transmitter atau alat yang menghasilkan gelombang radio, receiver atau alat yang digunakan untuk mendeteksi dan menangkap gelombang radio, dan antena atau alat yang membantu transmitter dan receiver agar lebih fokus saat mengirim. Macam-macam keamanan jaringan wireless. Pertama ada WPA-PSK, adalah pengamanan jaringan nirkabel dengan menggunakan metode WPA-PSK jika tidak ada autentikasi server yang digunakan. Kemudian web atau shared key adalah suatu metode pengamanan jaringan nirkabel, disebut juga dengan shared key authentication. Kemudian WPA, suatu sistem yang juga dapat diterapkan untuk mengamankan jaringan nirkabel. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan untuk praktikum jaringan wireless menggunakan Cisco Packet Tracer. Percobaan ini kita akan melakukan simulasi jaringan wireless dengan keamanan pada IP1, WPA2PSK, sedangkan untuk IP2 tanpa keamanan. Pertama kita setting IP menggunakan static. Kita ke port 1, lalu kita tuliskan IP1, kemudian channel 1, metode keamanan WPA2PSK dengan password 12345678. Lalu jangan lupa kita on-kan portnya. Lalu pada IP2 kita ke port 1. Untuk SID-nya IP2 channel 6, metode keamanan tanpa keamanan. Kita berikutnya setting laptop, config wireless 0. Sini SID-nya IP1, metode keamanannya WPA2PSK dengan password 123456778. Kemudian IP address-nya 192.168.1.129, slide 25 dengan subnet mask 128. Kita ke smartphone, wireless 0, SID-nya AP2, metode keamanannya disable, IP address-nya 192.168.1.130, slide 25. Kalau berhasil maka dia akan autensinya menyambung. Nah, jika autensinya tidak benar, maka dia tidak akan menyambut. Kemudian berikutnya untuk mengetes bahwa laptop sudah terkoneksi dengan smartphone, kita jalankan perintah pada laptop 1, desktop, command prompt, kita tuliskan IP smartphone ke 1.1.130.
Jadi laptop dan smartphone sudah tersambung menggunakan jaringan wireless. Selanjutnya kita akan lanjutkan praktikum DHCP server. Penjelasan DHCP. Pengertian dari DHCP yaitu sebuah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP itu disebut sebagai DHCP server, sedangkan komputer yang meminta nomor IP disebut sebagai DHCP client. Untuk cara kerja DHCP server, pertama DHCP discover, di mana klien meminta nomor IP ke server atau broadcast mencari DHCP server. Kemudian DHCP over, yaitu DHCP server atau bisa satu atau lebih server jika memang ada dua atau lebih DHCP server yang mempunyai nomor IP dan memberikan penawaran ke klien tersebut. Selanjutnya, DHCP request, di mana klien memilih penawaran DHCP server yang pertama diterima dan kembali melakukan broadcast dengan message menyetujui peminjaman tersebut kepada DHCP server. Selanjutnya, DHCP acknowledgement, di mana DHCP server yang menang memberikan jawaban atas pesan tersebut berupa konfirmasi nomor IP dan informasi lainnya pada klien dengan sebuah acknowledgement. Kelebihan DHCP yaitu memudahkan dalam transfer data kepada PC klien lain atau PC server. Lalu DHCP menyediakan alamat-alamat IP secara dinamik dan konfigurasi lain. Lalu DHCP ini didesain untuk melayani network yang besar dan konfigurasi TCP atau IP yang kompleks. Lalu DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan alamat IP yang traceable, artinya alamat IP tersebut bisa dipakai oleh klien lain jika klien tersebut tidak sedang menggunakan. Lalu, DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan satu alamat IP untuk jangka waktu tertentu dari server. Kemudian DHCP akan memberikan satu alamat IP dan parameter-parameter konfigurasi lainnya kepada klien. Selanjutnya ada kekurangan DHCP, yaitu semua pemberian IP tergantung pada server. Maka dari hal itu, jika server mati, maka semua komputer akan disconnect dan saling tidak terhubung. Kemudian ada metode konfigurasi DHCP, yaitu pertama konfigurasi dengan range secara random otomatis IP, pemberian IP address kepada klien secara random dan dapat berubah-ubah namun masih dalam range IP address yang ditentukan. Selanjutnya konfigurasi dengan facet alamat IP address, pemberian IP address yang sifatnya tetap value pada klien yang memerlukan data MAC address. Selanjutnya kita akan melakukan praktikum DHCP server dan DHCP client. Percobaan ini kita akan mensimulasikan DHCP server dan DHCP client di atas jaringan wireless bridge yang telah kita lakukan pada praktikum sebelumnya. Nah, pertama-tama kita ke DHCP server, kita setting IP-nya. Untuk IP-nya 192.168.1.253, kemudian subnet max-nya 255.255.255.128, lalu gateway-nya ini 192.168.1.254. Lalu selanjutnya kita ke service, kita ke DHCP. Nah, di sini kita jangan lupa kita on-kan, lalu masuk lalu arahkan gateway-nya ke 254/25. Kemudian untuk DNS servernya 33.33.33.1. Lalu untuk memulai IP address-nya
Ini ada 192, 168, 1, kemudian ini kita ganti 151. Untuk subnet max-nya 255, 255, 255, 128. Lalu kita save. Setelah sudah, kita masuk ke laptop. Nah, kita ke IP. Nah, ini karena sebelumnya statik kan, kita arahkan ke DHCP. Nah, kita tunggu sampai request, maka dia memperoleh IP 192.168.1.151, lalu subnet max-nya 255, 255, 255, 128, kemudian gateway-nya 192.168.1.254. Kemudian kita ke smartphone, kita ke IP configuration, kita arahkan ke DHCP, lalu akan mendapat IP 192.168.1.152 dengan subnet max-nya 255, 255, 255, 128, lalu gateway-nya 192.168.1.254. Demikian praktikum untuk DHCP server dan DHCP client. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.